Selamat sore. Halo guys, kembali lagi bersama kami dengan Project Was kami. Nah, di sini kami dapat tugas yaitu mengaudit sebuah toko. Kami mengaudit sistem teknologinya, kecanggihan apa saja yang dia gunakan dengan dosen pengampu Bu Rahmadani Panet, Eskom Mkom. Oke guys, jadi di sini kami mau mengaudit toko Aisel. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Jadi ceritanya di sini kan kami dapat tugas nih ya untuk melakukan mengaudit sebuah perkembangan teknologi. Nah, jadi kami memilih mengaudit sebuah tempat printer percetakan itu punya teman kami. Ownernya itu adalah Bang Hamzah, dia mahasiswa ULB. Benar ya? Oke, kita lanjut aja. Gimana kabarnya saat ini Bang Hamzah? Apakah baik-baik saja? Atau ada nggak keluh kesahnya? Alhamdulillah kabar sangat baik. Oke, kabar sangat baik ya teman-teman. Baiklah, di sini nanti akan pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman kami Kakak Puspa. Silakan. Kapan tepatnya usaha percetakan ini didirikan dan apa melatar belakangnya terjun ke bidang percetakan? Oke, pertanyaannya sangat baik. Terima kasih kepada Puspa. Pertanyaannya apa yang melatar belakangi kenapa saya mendirikan sebuah usaha saya ini? Sebenarnya yang melatar belakangnya cuma satu sih. Yang pertama yaitu saya itu mau mengembangkan diri saya. Jadi bagaimana sih kita biar nggak bekerja sama orang lain lagi dan kita nggak pernah kena apa sih namanya waktu kita makan sia-sia di tempat kerjaan dengan gaji bulanan yang telah ditentukan atau disediakan sama perusahaan. Yang pada kita kata-kata di tahun baru ini UMK atau UMR lah, berarti sekitar 13 Jadi kenapa saya mau membuka usaha ini? Yang pertama itu di sebuah partner saya atau calon saya lah ya kan. Nah, dia itu bekerja di sebuah bangunan atau tambang lah yang dibilang. Jadi saya kasihan nih nengok dia kerja capek, datangnya jam 7, pulang kadang jam 5, kadang jam setengah 6 pulang beres-beres ya kan. Jadi saya kasihan nih. Kebetulan masalah biaya kemarin itu ada biaya saya itu kemarin menggunakan uang kuliah saya yang sudah saya tabung dari dulu lah. Jadi kami bukanya itu di bulan 5 kena biayanya semua perkiraan habis 10 juta. Dari situ lah pertama-tama kami cek strateginya, kami cek strategi apakah di masyarakat atau sekitar itu bagus atau gimana. Yang kedua baru ngecek ini ya masyarakat di situ apa saja sih kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Kebetulan percetakan saya ini sebenarnya saya cuma percetakan juga pernah saya bekerja, jadi pengalaman saya sudah sangat banyak atau relasi saya juga sudah sangat banyak. Jadi ketika saya membuka ini insya Allah kemungkinan nggak mencari pelanggan lagi lah terbilang, karena ada juga pelanggan juga sebelumnya. Nah itu adalah pelanggannya ya. Nah jadi kami buka ini di bulan 5 itu masih merintisnya memang ya, pendapatannya kemarin pas pertama buka itu masih libur 1 hari, baru hari keduanya udah mulai naik 60, hari ketiga terus dia semakin naik nggak pernah turun. Baru usaha kami udah menjelang lah sampai bulan 12 ini, berarti udah ada sekitar 6 bulan lah menjalani di bulan ini. Sekarang usaha kami udah sangat berkembang. Nah, di usaha kami ini bukan hanya sekedar percetakan atau cetak spanduk, sablon dan sebagainya. Di sini juga bisa ya seperti B4 internet, voucher dan lain sebagainya. Bisa juga tarik tunai, transfer. Nah, kami juga sudah menyediakan di toko kami yaitu sebuah promosi yang dimana kami menggunakan sebuah kartu atau kupon untuk menarik sebuah pelanggan. Itulah yang kenapa saya mendirikan usaha itu, karena
mengubah nasib lah, itulah kebetulan. Oke, jadi kesimpulan dari sini yang saya tangkap, yang melatar belakangi terjunnya dalam bidang ini pastinya karena Abang Hamzah ini sudah punya pengalaman, teman-teman. Jadi ketika dia punya pengalaman dan ada melatar belakangi kembali, yaitu dengan calon dia, pasangan dia, yang dia rasa sayang tenaganya kalau dibuang untuk hal-hal yang seperti itu aja. Gimana kalau kita membangun bisnis bersama? Inilah kesimpulan yang saya tangkap mengapa Bang Hamzah ini jadi membangun bisnis dia gitu ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang punya pasangan, bolehlah membangun bisnis bersama. Mana tahu ya kan? Oke, lanjut. Nah, di sini saya ingin bertanya ya kan Bang Hamzah. Sejauh melakukan usaha ini, kira-kira Bang Hamzah ini menggunakan sosial media apa? Terus sosial media ini memberi pengaruh sebesar apa untuk perkembangan usaha Bang Hamzah yang sedang dari mulai Bang merintis sampai detik ini? Aplikasi apa sih yang Abang gunakan? Terus sudah sejauh mana lah aplikasi ini membantu berdirinya usaha Bang semakin berkembang? Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Aplikasi atau media sosial apa saya yang saya gunakan dan yang sangat berpengaruh ya kan? Nah, saya cuma menggunakan dua lah, TikTok sama WA. Nah, kalau TikTok ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh kali. Jadi yang paling berpengaruh ini WA. Kenapa WA? Karena di pekerjaan saya sebelumnya pertemanan WA saya itu udah 4.000 kontak. Lebih sih kurang 4.000 kontak. Nah, jadi sejak saya ini buat story lah ya kan. Nah, saya buat ini percetakan ini bisa, blueprint ini bisa gini. Jadi kalian saya itu waktu dia ngomong itu selanjutnya ini abang udah buka seminar macam mana gitu. Jadi saya sampaikan sudah di 3 itu saya sampaikan. Nah, saya itu pertama-tama ini masih mengkasih harganya sangat terjangkau atau dibilang harga banting. Nah, dimana-mana kalau nonton kan kalau ada warna kan 2.000, kalau aku buat 500 perak. Sebenarnya aku nggak butuh mahalnya, tapi aku butuh ramenya. Nah, udah itu relasi saya itu bukan hanya sekedar masyarakat di lurah itu doang atau di kelurahan Sidoarjo. Sebenarnya relasi saya itu cukup sangat banyak, paling banyak peminatnya di bagian buruh, pegawai, di bagian pemerintahan. Jadi kalau untuk di bagian masyarakatnya masih sangat terjangkau karena alat saya masih kurang, seperti fotokopi itu saya belum bisa. Tapi kalau masih sedikit-sedikit entah 2 atau 3 entah 5 lembar masih bisa. Dan kalau udah ribuan atau ratusan nggak bisa. Itu akan saya nggak bisa. Jadi relasi saya udah sangat banyak dan sosial media yang sangat berdampak di usaha saya itu cuma 1 WA. Oke, terima kasih Bang Hamzah. Jadi teman-teman, Bang Hamzah ini menggunakan sosial media WhatsApp ya teman-teman. Dia belum menggunakan Instagram, Facebook juga belum, namun TikTok sudah. Namun TikTok ini belum memberi dampak lah, lebih berdampak pada WhatsApp karena tempat-tempat printer ini memang dia tipe yang lebih bagus ketika face to face ya kan, bukan kayak kalau misalnya Instagram kan dia sistemnya kan online ya, bisa jarak jauh gitu kan. Nah, jadi Bang Hamzah memutuskan untuk menggunakan WA saja. Jadi WA-nya saja ini sudah memiliki pertemanan yang melampaui mungkin Instagram dia atau TikTok dia gitu kan, udah sampai 4.000 ya teman-teman ya. 4.000 itu bukan sedikit ya kan, itu 4.000 itu banyak gitu ya. Jadi dia memutuskan udahlah saya menggunakan WhatsApp saja karena WhatsApp ini memberi pengaruh yang baik karena sebelumnya dia sudah bekerja di tempat percetakan, media percetakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, Tasya. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada Bang Hamzah, dalam menjalankan usaha, apa tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi sejauh ini dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, tantangan ya. Ya. Oke, ini cerita tentang tantangan. Tantangan ini cukup sangat ketat di bagian usaha saya. Karena kenapa? Karena saya itu melawannya toko-toko besar-besar. Yang dimana dia sudah punya ruko dan bangunannya beton.
Eh, jadi kemungkinan usaha saya akan kalah gitu lah ibaratnya. Jadi bagaimana saya mengatasinya gitu. Sebenarnya itu tergantung kepribadian dan market market apa namanya? Untuk dalam hal apa ini? Kalau kita ini bekerja di suatu pekerjaan sebenarnya marketing awal. Marketing, ya. Nah itu tergantung marketing kita kepada masyarakat. Jadi cara saya mengantisipasinya itu saya itu banding harga, kan tadi sudah saya bilang banding harga yang dimana contohnya kita nge-print foto di mana foto itu 3.000 atau 2.000 per lembar lepas foto. Nah di situ di tempat saya itu satu lembar cuma 1.000 tok. Nah kenapa saya buat kayak gitu agar menarik ini masyarakat, tahu lah ya kan, masyarakat khususnya bila bukan atau khususnya di bagian kelurahan Sidorejo lah atau di kalangan masyarakat, di kalangan mahasiswa 1.000 saja sudah sangat berpengaruh kali. Jadi contohnya ada nih usaha di sana dia per lembarnya 2.000, sementara aku 1.000, mana jauh pun kampusnya itu akan dituntut mereka. Nah itu karena bukan satu kampus di Unipak di Bukai Pedang, Uni Setara juga, dan ada juga sebagai bagian anak. Jadi saya itu membuatnya, saya itu nggak butuh mahalnya, tapi saya butuh ramenya. Tahu nggak orang bilang ikutilah marketingnya Cina. Nah itu yang mau saya ikuti. Saya kembangkan terus, yang saya ikuti selalu programnya Cina. Orang itu nggak butuh, macam orang itulah jual produk itu kan murah-murah, tapi nggak bisa tawar. Memang udah harga Cina itu, memang murah-murah kali lah produk di Cina, tapi tergantung Cina dong, nggak semua Cina. Nah saya juga mau kayak gitu. Nah contohnya ini bagaimana harga saya contohnya segini. Jadi contohnya kita buat dia cetak spanduk, karena yang buat itu spanduk per meternya 30, karena kan buat desain dan segala macamnya. Itu saya buat itu tergantung berapa meter. Kalau itu cuma 1 meter kok, itu yang saya buat 35, nggak bisa dikurangi lagi, nggak bisa kayak 30, 25 nggak bisa. Jadi tapi kalau dia ngambil 8 meter atau 4 meter, terusnya nego kan 28 atau sampai 25.000 per meter apa. Makanya tergantung ininya, tergantung bahannya dan cetak undangan juga dan sebaliknya. Contohnya cetak undangan itu pada saya itu nggak pernah cetak undangan itu 500 buah pernah, lah. Paling sering itu 1.000 paling tiga ya. Itu udah pakai kertas yang lebar, kertas bisi kalau bukan kertas APS atau A4 atau yang sebagainya itu masih murah. Itu saya beli biayanya murah 25.000. Nah itu 25.000 itu tapi isinya satu. Jadi kan kali kan aku ngasih itu 850 perak. Itu udah free plastik. Nah ini keuntungan sedikit, tapi dia karena ngambilnya ribuan, keuntungannya 800 ribuan sampai ke banget jutaan. Pengerjaannya pun itu cuma 2 hari atau 3 hari. Jadi di mana kita dapat duit kayak gitu tempat itu kan. Nah gitulah saya buat cara saya mengantisipasi melawan saingan di kalangan di situlah. Nah kan ada 2 sisi usaha, baru bagian ini penjualan kartu sama tarik tunai transfer ya. Nah itu sebenarnya sudah saya jabar juga tadi pertanyaan dari Puspa. Cara kami mengantisipasi itu agar kami toko kami ini, kami membuat sebuah kupon yang dimana kami buat kuponnya. Jadi kami buat kupon 5 kupon dikumpulkan itu gratis angin. Mau berapa pun mau transfer tas 10 juta 5 juta itu dapat gratis selagi kuponnya terkumpul 5. Baru kuponnya terkumpul 10 itu kami buat sebuah minyak makan plus telur 1 papan. Keuntungannya cuma dari kami kupon. Nah, cara mengantisipasinya gitu. Jadi orang bukan kan kupon itu kan nggak bisa. Bagaimana sih? Kupon itu kan nggak semua orang saya kumpul kayak gitu kan. Pada orang yang buang-buang. Nah, jadi apa nggak sih pikirannya nanti rugi nggak gitu. Baru ada kemarin kami buat 20 kupon itu 50 kupon itu 100.000. Nah, dari situ kami cara mengantisipasinya sama partner saya. Makanya kami alhamdulillah udah sangat banyak dari kami. Dan kami juga membuat sebuah program ini mau kami menaikkan mengumpulkan kupon 60, kami mengumpulkan kupon 60, rencana kami buat uang 300.000. Itu masih perencanaan.
masih tergantung banyaknya klien kami lah atau pelanggan kami. Itu udah ada rencana pengembangannya yang depan buat strategi ya. Nah ini lah kami cara mengantisipasi. Oke, apalagi ada lagi di pertanyaan? Oke, jadi teman-teman cara Bang Hamzah ini mengantisipasi tantangan yang dihadapi di banyaknya para percetakan juga. Jadi cara Bang Hamzah ini yang paling saya lihat paling unggul di sini itu dengan menggunakan kupon. Selain dia banting harga, dia juga menggunakan kupon. Kemudian kalau menurut saya bukan hanya karena itu, tapi lebih tepatnya cara dia menggapai pelanggan. Itu yang paling utama ketika kita melakukan sebuah bisnis. Yang paling dibutuhkan seorang pelanggan itu bagaimana cara kita memberi pelayanan terhadap konsumen-konsumen kita, terhadap pelanggan kita. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menanya lagi. Apa saja mesin atau teknologi utama yang digunakan saat ini? Apa saja mesin dan teknologi yang kami pakai? Di toko saya itu saya menggunakan sebuah laptop, itu 2 unit, satu khusus rumah dan satu khusus untuk kita bilang untuk toko lah. Yang kedua printer 2 unit, yang ketiga mesin laminating, yang keempat masih banyak lah, cutter, handphone. Nah, pokoknya teknologi yang paling berpengaruh itu ya laptopnya. Tapi kalau laptopnya ada juga, kalau nggak ada printnya ya sama juga nggak ada. Berarti seperti kesinambungan lah mereka ya. Jadi tahu lah apa di percetakan itu teknologi apa saja yang digunakan. Nah itulah dia teknologi apa saja yang saya gunakan di percetakan saya. Apakah ada lagi? Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Buat Bang Hamzah, nah dalam usaha pasti kan ada catatan barang keluar maupun masuk ya kan. Pasti dalam sebuah bisnis pasti ada sistem percetakan, baik dana yang kita keluarkan, apa yang masuk, apa yang keluar itu pasti ada. Nah sejauh ini Bang, toko Bang Hamzah ini ada nggak aplikasi atau sebuah web yang orang abang gunakan untuk meminimalisir, bukan meminimalisir, lebih tepatnya supaya dana yang masuk dan keluar ini tersusun dengan rapi, SOP-nya ada gitu. Kira-kira ada nggak aplikasinya atau webnya gitu Bang? Sebenarnya untuk pengeluaran masuk barang itu kami masih membuat sistem pembukuan. Nah, tapi saya juga udah membuat sebuah web, tapi webnya masih setengah jadi. Jadi webnya belum bisa saya tunjukin karena masih setengah jadi. Jadi contohnya kami belanja sekian, contohnya kami belanja kartu lah, itu kan belanja kartu paling tidak 1,5 juta habis. Itu 3 hari sekali wajib belanja, kadang 4 hari sekali wajib belanja. Nah kami membuatnya kan ada itu di print sama mereka apanya, struknya, itu kami simpan di pembukuannya kan besar gini. Kalau tahu garda besar, tebalnya 100, itulah kami buat sistem pembukuannya. Nah kenapa nggak menggunakan teknologi seperti Microsoft Excel? Oke, kenapa saya tidak menggunakan teknologi seperti Microsoft Excel itu? Nah, satu partner saya masih ingin menggunakan komputer. Nah, itu alasannya kenapa. Yang kedua, mungkin menghidupkan laptopnya aja, mungkin dia masih takut. Mungkin baru bulan ini dia berani itu dengan komputer. Karena pernah dipegang di komputernya itu ada file saya yang belum disimpan udah dihapus. Nah itu dia yang takut, pernah saya marahin, saya tegur tuh karena udah aku kerjain tiba-tiba filenya dia hilang. Siapa yang nggak kesel pula mau pasangan kalau sebagainya kesel juga. Kau bilang itulah dia yang kemarin trauma. Nah kami membuat sistem pembukuan itu masih manual, karena walaupun masih manual alhamdulillah tersusun dengan rapi. Tapi bukan saya yang input ya, yang nulisnya partner saya itu luar biasa nih. Kalau bisa nanti kita lihat nanti kalau mau nanti bisa saya tunjukin nanti video habisan kita sini. Saya masukin nanti penyusunan pencatatan barang kami apa saja yang masuk. Oke, jadi teman-teman, Bang Hamzah ini melakukan
catatan keuangan baik uang masuk dan uang keluarnya itu masih manual, tidak menggunakan aplikasi, bukan tidak menggunakan, namun sedang tahap proses. Jadi Bang Hamzah sampaikan kalau catatan ini sedang dalam tahap proses. Dia sedang membangun sebuah web ya atau tidak? Dia sedang membangun sebuah web untuk melakukan catatan keluar dan masuknya. Namun tidak menutup bahwa dia tetap mencatat menggunakan secara manual dengan buku besar disusun secara rapi. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi audit inti dari kesimpulan daripada audit ini teknologi yang ia gunakan sudah pasti laptop, printer dengan mesin spanduk ya. Mesin spanduknya itu apa ya namanya biasanya ya? Mesin printer juga, mesin printer besar ya. Iya ada ya. Jadi dia kalau untuk spanduknya sendiri dia pakai mesin printer. Ini udah bisnis sendiri kan, Pak? Sebenarnya kalau yang mesin printer itu kami kerjasama sama kawan. Oh, jadi ada kayak menanam saham, lebih tepatnya ya kan? Menanam saham ke Bang Hamzah untuk spanduknya. Namun kalau untuk yang printer udah berdiri sendiri ya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, untuk kecanggihan teknologinya itu tadi. Untuk kejadian teknologinya itu tadi dia masih menggunakan komputer dengan print. Kemudian untuk aplikasi membangun bisnisnya itu hanya menggunakan WhatsApp sejauh ini. Oke, ada lagi kira-kira teman-teman yang mau ditanyakan? Tas? Oke guys, jadi sekianlah hasil audit kami untuk tugas ini. Ucapkan bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Guys, jadi kira-kira inilah tokonya. Nah, ini dia tokonya. Oke. Nah, ini dia tokonya. Jadi toko inilah yang bakalan kami audit. Mereka pakai sistem kecanggihan teknologi apa? Nah, ownernya sendiri adalah Bapak Hamzah. Nah, oke. Bye-bye. Oke guys, sekian dari hasil auditorium kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi